strategi Prabowo itu memang seperti itu. Bagaimana saluran komunikasi Ba'alawi ke pemerintah tetap berjalan lancar gitu loh. Ya itulah saluran untuk komunikasi Ba'alawi yang diwakili Teddy, Dasko, dan Raffi Ahmad. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati. Haul Gresik, haul Solo, haul mana lagi, bentukan Ba'alawi itu kan temanya nggak jauh-jauh dari kesombongan sebetulnya. Kenapa dibilang sombong? Ya kalaupun itu ibadah, kalaupun itu sedang memperingati setahun kematian si A si B. Tapi kan kurang ajarnya di sini apa? Kalau kita menarik atau substansinya kepada istilah haul ini kan memperingati hari kematian. Nah, sedangkan judulnya haul Gresik, haul Solo. Emang Solo pernah mati, kota Solo? Ataupun kota Gresik pernah mati? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, makanya kalau soal pesertanya di haul itu yang kemarin itu di Gresik, kemudian semakin banyak jamaah yang datang, itu bukan urusan kita. Terserah itu. Mau banyak, mau dikit, bodo amat. Yang menjadi masalah itu loh. Seperti apa yang diulas oleh Gus Muafik tentang sejarah Gresik, yang diterangkan seterang-terangnya. Kenapa muncul sekarang Gresik jadi haul gitu loh. Dibumbu-bumbui memperingati kematian klan Ba'alawi, tapi kenapa mencatut nama kota atau nama kabupaten? Itu yang menjadi persoalan. Nah, ini dikatakan sebuah kebencian, dikatakan sebuah caci maki, itu terserah aja lah, nggak ada urusan intinya. Tapi itu harus dibenahi gitu loh, harus dirubah. Dan Ba'alawi sampai sekarang kan tidak punya niat baik seperti itu, makin digas aja. Kita nggak mempersoalkan Ba'alawi makin banyak pengikut, makin nggak penting, itu urusan mereka. Tapi yang menjadi urusan kita sekarang ini adalah rubah haul-haul itu, jangan mencatut nama kabupaten atau nama daerah. Misalkan haul Ba'alawi siapa? Udah ditulis di banner, di baliho dan seterusnya itu ya haul Ba'alawi siapa. Nggak usah nulis-nulis mencatut nama kota atau nama kabupaten. Itu harus. Dan PBNU ini tugasnya sebetulnya. Tapi PBNU kan diem-diem saja. Nah, kalau kita bicara lagi lebih kepada spesifik bagaimana Prabowo ini kepada Ba'alawi. Yang sebelumnya saya sudah membuat konten ya, tapi kita menunggu izin dari yang bersangkutan, dari beliau, apakah konten ini bisa di publish atau tidak. Nanti tunggu aja. Tapi intinya begini, bahwa Teddy Seskap kita yang memposting di akun Facebooknya yang Anda lihat ini, di layar kaca ini, yaitu salah satu saluran komunikasi Istana Negara atau pemerintah. Artinya Teddy ini dikhususkan, ditugaskan sebagai saluran komunikasi Ba'alawi. Ada juga Pak Dasko, ada juga Raffi Ahmad, tugasnya sama sebagai saluran Ba'alawi. Ya mungkin mau bicara unek-uneknya, mau menyatakan pendapatnya dan sebagainya, kurang lebih lewat 3 orang ini. Dan Prabowo juga bukannya benci, bukannya antipati, tapi tetap mengambil jarak. Kenapa demikian? Karena ya ini sebagai salah satu perbandingan saja. Ketika KSP dulu ya di zaman Jokowi ini, itu Ba'alawi diduga hampir tiap hari gerutak-gerutuk ke Istana Negara. Karena di dalamnya memang ada proksinya. Proksinya siapa ketika zaman Jokowi? Kita nggak ada sebut, atau memang belum disebut, biar jelas. Proksinya ya orang Pekalongan itu. Makanya Ba'alawi gerutak-gerutuk ke istana hampir tiap hari, nggak tahu apa yang diperbuat. Sekarang nggak bisa begitu.
Istana Negara ini nggak asal orang main selonong boya masuk aja, apalagi Ba'alawi yang nggak jelas apa tujuannya itu gitu loh. Ya sebagai gimmick-gimmick mereka kan sok-sokan kan. Buat apa Ba'alawi dipanggil ke Istana Negara? Bukannya orang-orang Istana Negara malah mendatangi Ba'alawi. Kan gimmicknya seperti itu atau framingnya seperti itu. Ya ini salah satu strategi dari Prabowo Subianto. Bagaimana agar polemik yang terus-menerus ini terjadi, ya, perang narasi di sosial media antara kubu satu dengan kubu Ba'alawi ini, mungkin termasuk saya ini, tidak terjadi konflik gesekan fisik yang sebenar-benarnya. Artinya terjadi kerusuhan massal. Kan ini mengganggu stabilitas nasional, apalagi Prabowo hari ini sedang giat-giatnya fokus pada programnya kan, dan banyak sekali masalahnya. Nah, bagaimana utusan-utusan dari istana seperti Om Teddy, seperti Pak Dasko, seperti Raffi Ahmad ini, ya itulah saluran untuk komunikasi Ba'alawi yang diwakili Teddy, Dasko, dan Raffi Ahmad. Soal mereka bertiga ini secara pribadi itu disebut taslim, disebut takdim dengan Ba'alawi, ya kita nggak tahu, itu kan udah urusan pribadi-pribadi. Tapi secara tugas kenegaraan, tiga orang ini memang mengemban amanah itu dari Prabowo Subianto, supaya ini imbang semua gitu loh, supaya Prabowo juga tidak terkesan memihak salah satu kelompok PBLS misalkan, juga seolah memihak kelompok Ba'alawi. Ya nggak seperti itu. Kepala negara harus netral, semua diayomi, semua diapresiasi, tapi dengan catatan tentu saja dengan protokoler dong, nggak asal langsung selonong boy aja kayak dulu itu, kayak zaman Jokowi ketika ada Watimpres orang Pekalongan itu, senanya saja Ba'alawi. Jadi paham belum ini? Strategi Prabowo itu memang seperti itu, bagaimana saluran komunikasi Ba'alawi ke pemerintah tetap berjalan lancar gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, misalkan ada pihak-pihak lain yang memang sampai hari ini kontra dengan Ba'alawi, tidak terima hal seperti itu, ya ini sungguh disesalkan. Karena sekali lagi Pak Prabowo ini cinta perdamaian. Pak Prabowo itu tidak menginginkan bangsa ini pecah belah, damai, agar program-programnya yang terbaru ini tentang kedaulatan pangan, tentang kedaulatan pertahanan nasional, tentang kedaulatan pendidikan, semualah yang intinya Indonesia ini berdaulat terhadap dirinya sendiri, ini tercapai program itu. Nah, kalau di luar sana terjadi gesekan antar kelompok, antar agama misalkan, atau satu agama tapi beda aliran, atau antara pribumi dan imigran, ini kan sangat-sangat mengganggu stabilitas nasional, dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh pihak-pihak yang sampai hari ini terus ngeremuk namanya atau merusak nama baik atau harga diri seorang presiden bernama Prabowo Subianto. Ditunggu-tunggu oleh mereka agar situasi ini chaos, bisa berantem nasional, rusuh, tak terkendali, hancur kita, selesai. Jadi itu tujuannya. Kenapa? Sekali lagi ini saya ulang-ulang ya, Pak Prabowo membuka saluran komunikasi ke Ba'alawi lewat Teddy, lewat Dasko, lewat Raffi Ahmad ini, tujuannya agar semua bisa terkendali. Seperti itu. Ya di luar mereka ini atau Ba'alawi ini, siapa di belakang Ba'alawi ini, ya kita sudah tahu lah. Pasti Pak Presiden Prabowo sudah tahu siapa atau katakanlah yang membackup Ba'alawi ini siapa, udah tahu, udah jelas melalui informasi intelijen, jelas. Makanya ya digunakanlah tiga orang ini untuk bagaimana komunikasi dengan baik.
Tujuannya itu bukan terus tiba-tiba Prabowo foto dengan Mbak Alawi nih ya, dengan siapa kemarin? Si Alatos Jancuk itu. Dengan siapa lagi tuh? Mbak Alawi siapa? Si siapa namanya? Om Teddy dengan si Novel apa? Novel saya lupa lah namanya. Terus tiba-tiba Pak Prabowo ini adalah Muhyiddin Mbak Alawi. Pak Prabowo takut dengan Mbak Alawi. Teddy takut dengan Mbak Alawi. Ya nggak gitulah. Itu kan kesimpulan-kesimpulan yang sumbu pendek atau punya otak yang ya cuman seupil gitu loh. Itu penalaran yang tidak benar seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.